Lalisa Manobal, juga dieja Manoban, lahir peran pria Manobal, tanggal 27 Maret tahun 1997, dikenal secara mononim sebagai Lisa, adalah seorang penyanyi rap, penyanyi dan penari Thailand. Dia adalah anggota girl group Korea Selatan Blackpink yang dibentuk oleh Lisa melakukan debut solonya dengan album single Lalisa pada September tahun 2021. Album tersebut terjual lebih dari 736.000 kopi dalam minggu perilisannya di Korea Selatan, menjadikannya artis wanita pertama yang melakukannya. Video musik untuk single utamanya dengan nama yang sama mencatat 73,6 juta penayangan di YouTube dalam 24 jam pertama setelah dirilis, menjadi video musik yang paling banyak ditonton dalam 24 jam pertama di platform oleh artis solo. Baik Lalisa maupun single kedua album, Money, menduduki 10 besar hits di Billboard Global 200. Lisa telah mendapatkan beberapa penghargaan, termasuk 5 Guinness World Records, Mnet Asian Music Award, Gaon Chart Music Award, dan yang pertama MTV Video Music Award dan MTV Europe Music Award pernah dimenangkan oleh solois K-pop. Dia adalah salah satu idola K-pop paling berpengaruh secara global, dan telah menjadi idola K-pop yang paling banyak diikuti di Instagram sejak 2019. Lahir sebagai peran pria Manobal pada tanggal 27 Maret tahun 1997 di Provinsi Buriram, Thailand, dia kemudian secara resmi mengubah namanya kepada Lalisa, artinya yang dipuji, atas nasihat seorang peramal agar membawa kemakmuran. Sebagai anak tunggal, dia dibesarkan oleh ibu Thailand dan ayah tiri Swissnya. Ibu Lisa bernama Chitip Bruce-Weiler. Ayah tirinya adalah Marco Bruce-Weiler, seorang koki yang saat ini aktif di Thailand. Lisa menyelesaikan pendidikan menengah di Pravaontry School I dan II. Setelah memulai kelas tari pada usia 4 tahun, ia berkompetisi secara teratur dalam kontes tari sepanjang masa kecilnya, termasuk dalam menjadi nomor 1 dan bergabung dengan kru tari beranggotakan 11 orang Wizakul bersama Bambam dari GAT7. Pada September tahun 2009, grup ini mengikuti kompetisi LG Entertainment Million Dream Sanan World yang disiarkan di Channel 9 dan memenangkan penghargaan tim khusus. Lisa juga berpartisipasi dalam kontes menyanyi sebagai perwakilan sekolah untuk Top 3 Good Morals of Thailand yang diselenggarakan oleh Moral Promotion Center pada awal tahun 2009, di mana dia menjadi runner-up. Pada tahun 2010, Lisa yang berusia 13 tahun mengikuti audisi untuk bergabung dengan label rekaman Korea Selatan, Young Entertainment di Thailand. Sejak usia muda, Lisa tertarik pada idola K-pop, yaitu mengagumi artis Big Bang dan 2NE1, dan ingin suatu saat mengikuti jalan yang sama. Di antara 4.000 pelamar, dia adalah satu-satunya individu yang memenuhi syarat, yang kemudian mendorong CEO Yang Hyun Suk untuk menawarkan Lisa kesempatan untuk menjadi trainee Young Entertainment. Lisa juga mengesankan salah satu juri, Danny Im dari 1TYM, di audisi. Dengan dia kemudian memuji kepercayaan dirinya di atas panggung dan sikapnya di luar panggung. Pada tahun 2011, Lisa pindah ke Korea Selatan untuk memulai pelatihan formalnya sebagai trainee, yang berlangsung selama 5 tahun. Dia secara resmi bergabung dengan label tersebut sebagai trainee non-etnis Korea pertama mereka pada tanggal 11 April tahun 2011. Pada November tahun 2013, dia muncul di video musik Taeyang untuk single Linga-Linga sebagai penari latar bersama anggota Icon dan Winner. Pada bulan Maret tahun 2015, Lisa melakukan pekerjaan modeling pertamanya untuk merek pakaian jalanan Nona 9 On, mengikuti merek kosmetik Korea Selatan Moonshot pada tahun 2016. Pada bulan Agustus tahun 2016, Lisa memulai debutnya sebagai salah satu dari 4 anggota girl group Korea Selatan Blackpink, serta non pertama etnik Korea untuk debut di bawah agensi. Blackpink memulai debutnya dengan single album Square One, dengan single utama, Whistle, dan Bumbaya. Whistle
mencapai all kill yang sempurna, memuncaki semua tangga lagu Korea Selatan saat debut. Pada September tahun 2022, grup ini telah merilis 3 album studio, Blackpink in Your Area, The Album dan Born Pink, 3 drama diperpanjang, Blackpink, Square Up dan Kill This Love, dan 2 album tunggal, Square One dan Square Two. Lisa dipilih oleh program variety militer MBC Real Men 300 sebagai anggota tetap di acara tersebut sebagai bagian dari edisi Korea Army Academy mulai tanggal 21 September tahun 2018, dan seterusnya. Acara tersebut menandai peran permanen pertamanya di program televisi sejak debutnya. Penampilannya membuatnya mendapatkan penghargaan tidak resmi bertajuk Character of the Year melalui MBC Entertainment Award 2018. Pada tanggal 5 November tahun 2018, dia meluncurkan saluran YouTube-nya. Lily Film Official berfokus pada perjalanan dan gaya hidup di samping pertunjukan tari. Pada Juli tahun 2019, dia mengumpulkan lebih dari 1,3 juta pelanggan dan menerima tombol putar emas YouTube. Khususnya, salah satu video pertunjukan tari menjadi viral pada tahun 2020 karena meme di mana tutup layar kakinya disandingkan dengan karakter atau tubuh figur publik, seringkali dengan tulisan, "Apakah berhasil?" Selebriti termasuk Dolly Parton, Stephen Colbert, James Corden, Luke Evans, dan Lil Nas X juga berpartisipasi dalam meme tersebut, memposting foto diri mereka dengan kaki Lisa. Pada Maret tahun 2020, Lisa berperan sebagai mentor dance di program survival girl group Tionghoa, Iki Youth With You Musim 2. Pada Februari tahun 2021, ia kembali sebagai mentor dance di acara survival boy group Tionghoa Youth With You Season 3. Pada tanggal 19 April 2021, seorang pejabat dari Young Entertainment mengungkapkan kepada outlet media Korea Selatan The Korea Herald bahwa Lisa akan debut sebagai solois ketiga dari grupnya dengan jadwal yang akan diumumkan secara resmi melalui pemberitahuan pada tanggal 12 Juli melalui Star News. Labelnya mengungkapkan syuting untuk video musiknya sedang berlangsung. Album single debut Lisa Lalisa dan single utamanya dengan nama yang sama dirilis pada tanggal 10 September tahun 2021. Setelah dirilis, video musik untuk Lalisa menjadi video solois yang paling banyak ditonton dalam 24 jam dengan 73,6 juta penayangan, memecahkan rekor. Rekor yang dipegang oleh Taylor Swift, Me, menampilkan Brandon Urie, yang menerima 65,2 juta penayangan dalam 24 jam, yang membuatnya mendapatkan 2 rekor dunia Guinness. Lagu tersebut memulai debutnya di nomor 84 di US Billboard Hot 100 dan di nomor 2 di Billboard Global 200. Menjadi hit 10 besar pertama Lisa setelahnya. Single album terjual 736.221 eksemplar di Korea pada minggu pertama perilisan, mencetak rekor penjualan minggu pertama tertinggi di antara semua artis wanita dan menjadikan Lisa penyanyi solo wanita pertama yang mencapai 500.000 eksemplar dalam penjualan minggu pertama. Mengikuti kesuksesannya, lagu Sisi B, Money, dikirim sebagai single kedua album ke radio hit kontemporer AS dan memuncak di nomor 90. Di papan iklan 100 panas dan di nomor 10 di papan iklan Global 200, membuat Lisa entry karir keduanya di tangga lagu dan hit global 10 besar keduanya. Pada Oktober tahun 2021, Lisa mengonfirmasi kolaborasinya dengan DJ Snake, Ozuna, dan Megan Thee Stallion dengan merilis teaser lagu tersebut. Berjudul SG, itu termasuk kredit penulisan lagu dan komposisi untuk Lisa dan dirilis pada tanggal 22 Oktober bersamaan dengan video musik. Kolaborasi tersebut memulai debutnya di nomor 19 di papan iklan Global 200 dan di nomor 2 di tangga lagu US Bubbling Under Hot 100 dan menjadi lagu nomor 1 pertamanya di tangga lagu Latin Airplay. Pada tanggal 28 Agustus tahun 2022, Lisa memenangkan penghargaan Musik Video MTV untuk video K-pop terbaik untuk Lalisa
dan menjadi artis K-pop solo pertama dalam sejarah yang memenangkan penghargaan musik video MTV. Pada tanggal 13 November Lisa dianugerahi MTV Europe Music Award untuk Best K-pop dan menjadi artis K-pop solo pertama dalam sejarah yang juga memenangkan MTV Europe Music Award. Lisa multibahasa, dia fasih berbahasa Thailand, Inggris, dan Korea, bersama dengan bahasa Jepang dan Cina dasar. Dia berbasis di Korea Selatan. Lisa di acara Fansign pada Agustus tahun 2018 melalui pekerjaannya sebagai model merek kosmetik Korea Selatan Moonshot. Ia menjadi duta merek mereka di Tiongkok pada tanggal 21 Maret tahun 2018. Pada tanggal 25 Juli tahun 2019, Lisa menjadi duta merek dan presenter khusus untuk koleksi baru yang diluncurkan di Thailand di mana salah satu produknya mencantumkan tanda tangan. Lisa menjadi presenter merek dengan bayaran tertinggi untuk AIS. Selanjutnya, kampanye iklannya menjadi iklan dengan rating tertinggi di Thailand. Pada tanggal 11 Mei tahun 2019, Lisa menjadi brand presenter Samsung Galaxy S10 di Thailand. Materi promosi pertamanya untuk merek tersebut dirilis pada tanggal 14 Mei. Game seluler Ragnarok M Cinta Abadi menggunakan Lisa sebagai model dukungan mereka dan muncul sebagai karakter di server Midnight Party. Mereka mulai tanggal 24 Juli tahun 2019 dan seterusnya. Pada Januari tahun 2020, Lisa bergabung dengan Mino dari label Mad Winner sebagai model dukungan untuk rangkaian pakaian My Shelter musim SS20 dari merek pakaian olahraga Adidas. Melalui popularitas baru Lisa di China melalui penampilannya di Iki's Youth With You 2 sebagai mentor tari, dia terungkap menjadi juru bicara merek baru di China untuk perusahaan pelembut kain D dan G Downy pada tanggal 13 Mei. Juru bicara merek untuk salah satu perusahaan susu terbesar di China, merek yogurt China Mengniu Dairy, Zhenguli. Pada tanggal 27 Juni Tencent Games mengumumkan Lisa sebagai juru bicara terbaru Supercell di Tiongkok untuk video game seluler mereka, Brawl Star. Pada Oktober tahun 2020, Mac milik Lauder telah menunjuk Lisa sebagai duta merek global terbaru mereka. Dia menjadi wajah dari koleksi terkenal dan kampanye utama mereka serta inspirasi untuk proyek inovasi. Selalu percaya diri dan tidak pernah menghindar dari risiko. Dia mewujudkan komitmen kami untuk merayakan individualitas dan ekspresi diri di atas segalanya, jelas Wakil Presiden Senior dan Direktur Kreatif Global, Drew Elliott. Kami tidak sabar menunggu para penggemarnya untuk melihat apa yang dia sediakan untuk mereka melalui kolaborasi kami. Pada tanggal 22 Februari tahun 2021, Lisa diumumkan sebagai endorser smartphone Vivo S9. Dia juga menjadi pendukung smartphone Vivo S7 pada tahun 2020. Pada Maret tahun 2022, Lisa menjadi duta merek whisky merek Chivas Regal dan membintangi kampanye Irise, Wirise. Lisa di Bandara Incheon pada Juni tahun 2019. Pada Januari tahun 2019, Lisa menjadi inspirasi Hedi Slimane, direktur artistik, kreatif, dan citra untuk Celine, merek mewah Prancis. Pada September tahun 2020, dia diumumkan sebagai duta global mereka. Dia ditampilkan dalam kampanye Essentials. Merek tersebut pada Juni tahun 2020, dipotret oleh direktur kreatif Hedi Slimane dan telah difoto secara luas dengan pakaian dan aksesoris Celine. Dalam sebuah pernyataan, merek tersebut mengatakan, kami dengan senang hati mengumumkan kelanjutan kolaborasi Celine dengan Lisa, yang akan mewakili rumah tersebut sebagai duta global. Di tahun yang sama, di bulan November, Penshoppe mengungkapkan bahwa Lisa telah bergabung dengan keluarga Penshoppe sebagai duta terbaru mereka. Selanjutnya, pada tanggal 24 Juli tahun 2020, Lisa resmi terpilih sebagai brand ambasador terbaru yang mewakili Bulgari, brand mewah asal Italia. Sebagai duta Bulgari, dia berpartisipasi dalam kampanye digital untuk koleksi Serpenti dan Bizero One. Pada tanggal 16 Februari tahun 2021,
Lisa bergabung menjadi juri tamu untuk penghargaan mode Perancis ANDAM. Melalui Young Entertainment, Lisa merilis fotobook edisi terbatas berjudul 0327, yang seluruhnya terdiri dari foto-foto yang diambil sendiri melalui kamera film. Fotobook tersebut dirilis pada hari ulang tahunnya di tahun 2020. Volume kedua dirilis pada tahun berikutnya, pada tanggal 27 Maret tahun 2021. Pada tanggal 13 November tahun 2021, terungkap bahwa Lisa akan merilis koleksinya sendiri bersama merek kecantikan Amerika MAC Cosmetics berjudul MAC XL. Koleksinya meliputi bedak tabur, eyeliner, palet eyeshadow, dan bedak wajah. Pada tanggal 17 September tahun 2019, setelah hujan deras yang dibawa oleh musim hujan menyebabkan banjir di 32 provinsi Thailand, blogger kecantikan Thailand Koi Onusa, kerabat Lisa, mengungkapkan bahwa Lisa telah menyumbangkan 100.000 baht ke dana aktor Thailand Min Bunluerit untuk membantu mereka yang dievakuasi di banjir sebagai penanggulangan bencana. Pada September tahun 2021, Lisa menyatakan minatnya untuk bergabung dengan program sosial yang dipimpin oleh Yayasan Korea untuk Pertukaran Budaya Internasional bekerja sama dengan Young Entertainment untuk Provinsi Buriram, dan segera meluncurkan akun online untuk membantu mengumpulkan donasi. Kemitraan antara yayasan dan Young Entertainment bertujuan untuk membangun kompleks budaya seluas 160 meter persegi di sekolah non-Suan Pitayahom di Buriram, antara lain termasuk menyediakan komputer, proyektor, dan peralatan multimedia lainnya ke sekolah dan mendirikan akademi tari K-pop dengan staf oleh instruktur lokal. Lisa di acara fansign di AK Plaza pada tahun 2018. Lisa sering dikutip sebagai pengaruh bagi individu lain yang bekerja di bidang yang sama dengan musisi dalam industri musik Korea Selatan. Melalui wawancara, mantan anggota girl group Natur, anggota girl group Gaga dan Hot Issue, Maina mengungkapkan Lisa sebagai panutan mereka. Pada April tahun 2019, ia menjadi idola K-pop yang paling banyak diikuti di Instagram, dengan 17,4 juta pengikut saat itu. Pada April tahun 2021, dia menjadi idola K-pop pertama dan satu-satunya yang mengumpulkan 50 juta pengikut, karena dia terus membuat rekor keterlibatan dan jumlah pengikut di platform. Saat Lisa mendapatkan sampul majalah solo pertamanya, untuk Harper's Bazaar Thailand edisi Mei tahun 2019, Mei, distributor Harper's Bazaar, melaporkan bahwa 120.000 eksemplar cetakan dalam stok telah terjual habis. Dilaporkan bahwa rata-rata 30.000 eksemplar biasanya dicetak, dan selebritas terkenal mencetak rata-rata 60.000 eksemplar. Namun, meski terjual 120.000 eksemplar, permintaan publik masih belum terpenuhi. Menyusul kehadiran Lisa di Celine Fashion Show untuk koleksi Men's Spring Summer 2020 di Paris, Prancis, selama Paris Fashion Week, Liz melaporkan bahwa penelusuran global untuk tas Celine Triomphe melonjak 66% pada tanggal 28 Juni tahun 2019, setelah dia menerbitkan gambar gaya tersebut di media sosialnya, sehingga menarik perhatian banyak kalangan masyarakat umum. Menurut 2021 Overseas Korean Weight Survey yang dilakukan oleh Kementerian Kebudayaan, Olahraga, dan Pariwisata Organisasi dan Yayasan Korea untuk Pertukaran Budaya Internasional, Lisa terdaftar sebagai salah satu dari 20 penyanyi Korea paling populer di luar negeri, bersama musisi Korea Selatan G-Dragon, IU, Psy, Blackpink, dan lainnya. Survei tersebut mengumpulkan data di 18 negara di seluruh dunia, termasuk China, India, Australia, Afrika Selatan, dan Rusia. Sebanyak 8.500 pria dan wanita berusia antara 15 dan 59 tahun berpartisipasi dalam survei tersebut.
Dalam survei tahun 2021 yang dilakukan oleh YouGov, sebuah agensi internasional Inggris, Lisa terpilih sebagai salah satu dari 20 wanita paling dikagumi di dunia bersama Michelle Obama, Angelina Jolie, Ratu Elizabeth II, dan banyak lagi. Pengumuman Lisa sebagai idola K-pop wanita pertama dari MAC Cosmetics yang ditunjuk sebagai duta merek global menghasilkan $1,83 juta di MIV tanda merek terdaftar, dengan pos pengumuman MAC menghasilkan $506.000 di MIV tanda merek terdaftar mewakili pos bermerek teratas mereka di tahun 2020 dan menghasilkan mereka salah satu kolaborasi kecantikan terbaik tahun ini. Posting pengumumannya di Instagram sebagai Global Ambassador for MAC Cosmetics menerima lebih dari 5,6 juta suka dan 74.000 komentar. Kemitraannya dianggap tulus karena dia sering menampilkan merek yang sama di seluruh saluran media sosialnya. Keberhasilan pengesahan dan kemitraannya sebagian dikaitkan dengan keaslian ini. Karena kekuatan pengaruh dan potensi pemasarannya, Lisa telah digunakan sebagai contoh perubahan strategi promosi di industri fashion dan makeup. Dampaknya meluas ke artis lain di industri musik. Lagu Destiny Rogers, Tomboy, mengalami peningkatan streaming sebesar 1.939% di pembaruan harian Spotify setelah video pertunjukan tari oleh Lisa di saluran YouTube-nya yang menggunakannya. Tak lama setelah penampilannya diunggah ke YouTube, lagu Rogers dan App Tomboy memasuki tangga lagu iTunes dan Apple Music di banyak negara. Di Spotify, lagu tersebut mencapai top 200 dan 10 besar dari playlist viral 50 Filipina. Rogers sendiri mengakui situasinya di Twitter dan berterima kasih kepada Lisa karena telah menghidupkan kembali lagu tersebut. Lisa dipuji oleh Perdana Menteri Thailand, Prayut Chan-o-cha, karena mempromosikan budaya Thailand dalam video musiknya, Lalisa.